Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat TC Channel semua, luar biasa ya, memang terus menerus bertubi-tubi Pak Anies Rashid Baswedan dicoba untuk didegradasi, dinihilkan, didowngrade, difitnah, dibully, dan seterusnya. Tentu ini sebuah ciri bahwa perjalanan ke depan akan semakin terjal. Hanya memang dipilih tetap jalan ini karena jalan-jalan yang terjal yang akan membuat kita menemukan puncak-puncak baru. Begitu ya. Nah, kali ini saya mendapati sebuah tulisan yang luar biasa bagus saya kira. Dan ini patut menjadi pendidikan politik untuk kita semua. Kita akan sampaikan tulisannya dari siapa, nanti kita akan uraikan. Tidak semuanya saya sepakati, ada beberapa yang saya kurang sreg, tapi tidak apa-apa. Ini kan bicaranya opini, ini bicaranya pendapat. Pendapat itu boleh sama, boleh berbeda. Ini alam demokrasi. Nah, kalau kita lihat dari thumbnailnya ini memang cukup ngeri ya. Diamlah engkau Anies atau kubunuh. Ini ngeri kali. Judulnya ngeri kali. Jadi judulnya ini dari tulisan itu yang saya buat. Jadi kalau kita lihat berbagai stigma yang ditempelkan kepada Anies Baswedan, ya kurang lebih ya begini. Gubernur gagal, ingkar janji, politik identitas. Bahkan yang terakhir kemarin ketika ke Papua ini digoreng terus oleh para buzzer. Nama baptis katanya Yohanes Anies. Dan itu sungguh sebuah gorengan yang lezat buat mereka. Dan banyak sekali sahabat-sahabat Z Channel juga yang kemudian harus menjawab hal itu. Di kolom komentar juga para buzzer yang menyusup, yang masuk. Nggak menyusup sih karena saya terbuka saja. Silakan para buzzer boleh masuk ke komentar video saya. Kita berdiskusi kalau mau. Tapi kalau mau main hujat-hujatan ya itu sih pilihan Anda ya. Karena kita ingin semuanya berdasarkan pada fakta dan data ya. Bukan pada asumsi, bukan pada framing, bukan pada metodologi post-truth yang seringkali dimainkan oleh kubu sebelah sana. Begitu. Nah, jadi diamlah engkau Anies atau kubunuh, tentu ini menjadi sebuah kalimat yang sangat mendalam, sangat tegas gitu dari kubu mereka. Sehingga faktanya hari ini ketika Pak Anies terus berkeliling, ketika Pak Anies terus melakukan silaturahmi kebangsaan, serangan terus datang dari mana-mana, dicari terus celah-celahnya. Maka dari itu saya kira ini kita juga harus menjadi bagian dari yang mengcounter narasi-narasi bohong itu ya. Jadi saya dapati tulisan seperti biasa dari WA dan ini menarik sekali kalau kita lihat di bawah ya. Oke. Kita simak, kita baca dan kita coba tanggapi. Diamlah engkau Anies atau kubunuh. Pembunuhan karakter tentu maksudnya ya. Oleh Laksamana Purnawirawan Insinyur Fitri Hadi SMAP. Seorang analis kebijakan publik. Ini mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan orangnya langsung ya untuk menggali lebih dalam. Banyak pengertian tentang politik yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya Hans Kelsen, filsuf Austria 1881-1973 yang mendefinisikan bahwa politik memiliki dua arti. Yang pertama sebagai etik agar manusia tetap hidup dengan sempurna, dan yang kedua sebagai teknik dengan berbagai cara manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Mengacu pada pengertian ini maka kegiatan politik atau berpolitik bisa dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Politik sebagai sarana atau berbagai cara manusia atau kelompok dalam mencapai tujuan maka sering mengabaikan etika, yakni menghalalkan berbagai cara. Guna mencapai tujuannya tersebut, tidak jarang seseorang atau dengan kelompoknya sengaja menjatuhkan, mencoreng reputasi orang lain atau lawan politiknya dengan cara menyebarkan keburukan atau dalam Islam disebut dengan ghibah. Bahkan sering yang disebarkan juga adalah fitnah.
Upaya menjatuhkan reputasi orang lain atau lawan politik dengan cara menyebarkan kelemahan, mencemooh orang lain, bahkan berupa fitnah disebut pembunuhan karakter. Kalau ini ada hal yang tidak begitu saya sepakati ya. Kalau menyebarkan kelemahan orang lain itu biasa kita sebut sebagai negative campaigns ya. Tapi kalau kebohongan yang kita timpakan pada lawan politik kita, ya itu black campaigns, itu yang menjadi pembunuhan karakter. Tapi kalau sebatas negative campaign, saya yakin di tahun ini, apalagi di ujung tahun ini nanti, ini akan terus bermunculan. Dan itu tidak bisa dinafikan, dan saya kira KPU pun aturannya memang tidak mengharamkan negative campaigns. Yang tidak boleh itu adalah black campaigns. Jadi itu kan cara yang bagus justru ketika kita mencoba membandingkan. Ada Prabowo misalkan gitu ya, ada Ganjar, ada Anies Baswedan. Yuk kita buka saja. Ini kelebihan orang-orang ini kekurangan orang-orang ini. Nah kemudian nanti kita limpahkan itu kepada pemilih, kepada rakyat Indonesia. Begitu ya. Nah, langsung masuk pada Anies Baswedan dalam kancah perpolitikan bermula bukanlah apa-apa. Dia tidak tergabung dalam partai politik manapun dan bukan pula pemimpin organisasi politik ataupun non-partai manapun dan organisasi keagamaan apapun. Tapi dengan kesadarannya dia berpolitik. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat, kakak, suhu semua yang mengikuti video-video ini, saya kira kita juga sedang berpolitik. Ya. Ini kesadaran kita untuk menjadi bagian dari partisipasi kita secara aktif dalam proses politik. Memang politik kan tidak harus selalu kita bergabung dengan partai politik. Tapi ketika kita memiliki sebuah sikap, sebuah keyakinan terhadap apa yang terjadi, saya kira itu kemudian kita diskusikan, itu kemudian kita sikapi, maka kita sudah berpolitik. Nah, takdir Allah dengan dukungan Partai Gerindra telah membawanya dan sukses sebagai Gubernur DKI. Ini kurang saya sepakati juga. Karena bukan hanya Gerindra, tapi juga PKS. Ya. Tidak ada PKS saya kira tidak akan jadi juga itu Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 yang lalu. Apalagi kita tahu Sandi dari Gerindra. Jadi kalau mau direpresentasikan sebetulnya bisa saja Sandi dari Gerindra, Anies dari PKS. Nah, begitu ya kurang lebihnya. Tapi oke lah ya, dalam perjalanannya sebagai Gubernur DKI namanya mencuat dan sangat berpotensi menduduki jabatan tertinggi di Indonesia. Ibarat bola salju yang terus menggelinding dan membesar, suara rakyat semakin membahana menyuarakan Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Ya kita lihat, luar biasa memang animonya ini saya kira baru pertama kali ya. Bagaimana partisipasi publik dari Aceh sampai Papua mendirikan relawan-relawan Anies Baswedan. Ini 200 lebih hari ini. Ini fenomena baru kali ini terjadi. Sebenarnya Anies tetap bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa bila suara-suara yang menginginkan Anies sebagai calon presiden terus menguat. Ada orang atau kelompok yang menjadi gelisah dengan kenyataan tentang Anies ini. Mereka gelisah karena hal ini bertentangan dengan kepentingan mereka atau kelompok mereka. Mereka menginginkan bukan Anies yang jadi presiden di tahun 2024. Kita tahu orang-orangnya ya, tidak perlu kita jelaskan terlalu detail. Maka dijalankanlah berbagai misi yang bertujuan untuk memadamkan suara-suara rakyat yang menginginkan Anies Rashid Baswedan sebagai presiden di tahun 2024. Misi tersebut antara lain, pertama, Anies dituduh di-framing sebagai bapak politik identitas. Nah, tentu ini diawali dengan kejadian di Pilgub DKI tempo hari ya 2017 yang dimenangkan oleh Anies Sandi, maka dituduhkanlah kepada Anies melakukan politik identitas. Padahal kenyataannya adalah Ahok lah yang 27 September itu menyatakan enggak pilih saya karena dibohongi orang pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Jadi yang menggunakan politik identitas, fakta yang sebenarnya adalah Ahok, bukan Anies Baswedan. Nah, ini dikutip oleh berbagai media termasuk BBC Indonesia. Bahkan jauh sebelum Pilgub DKI, Ahok telah menulis dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia yang telah diterbitkan di tahun 2008 juga mengutip ayat Al-Maidah 51. Dari pernyataan Ahok ini sesungguhnya dialah yang telah menggunakan politik identitas agar orang tidak memilih lawannya
berdasarkan identitas politik. Padahal memilih seseorang dengan identitas apapun adalah hak yang tidak dilarang oleh undang-undang manapun. Karena sesungguhnya identitas apapun, apakah itu agama, suku, warna kulit, dan lain-lainnya melekat dan tidak terlepas dari identitas seseorang. Fakta lainnya, Anies menjadi gubernur DKI, kebijakannya dalam pembinaan umat beragama tidak pilih kasih, tidak ada penolakan dari warga agama manapun. Nah, kita lihat justru di zaman Anies lah, BOTI itu diberikan terbesar, bantuan operasional tempat ibadah, dan itu rata ke seluruh agama. Bahkan izin mendirikan gereja pun muncul di eranya Pak Anies. Ini sebetulnya sudah betul-betul mengaburkan, meruntuhkan framing politik identitas. Tapi karena mereka tidak punya celah lain, itu akhirnya menjadi sebuah teknik post truth, terus saja dimunculkan politik identitas. Padahal tanpa identitas justru kita tidak bisa berpolitik. Kalau di video pernah kita lihat juga siapa Ganjar Pranowo bilang identitas kita itu merah putih. Nah, gimana itu maksudnya merah putih? Anda laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah itu Anda rumahnya tinggal di kota mana? Di Bandung, Jakarta? Di Bandung. Anda agamanya apa? Itu kan melekat, tidak bisa dilepas-lepas. Dengan demikian untuk memudarkan atau menjatuhkan reputasi Anies Baswedan sebagai calon presiden adalah dengan menyebarkan fitnah atau framing Anies melakukan politik identitas. Padahal kalau kita bongkar, kalau kita buka, sebetulnya apa itu politik identitas? Makhluk apa itu politik identitas? Akan bingung juga. Kalau Rocky Gerung bilang identitas itu baru muncul setelah kita meninggal. Jadi tidak ada kesepakatan bersama tentang sebuah istilah politik identitas. Kalau identitas digunakan sebagai alat politik, nah itu kan berbeda. Apakah yang dimaksud dengan politik identitas itu yang tidak pernah berjilbab, tiba-tiba berjilbab, masuk masjid, bagi-bagi Quran dan sebagainya? Atau yang tiba-tiba pakai kopiah, tiba-tiba pakai sorban, yang biasanya enggak? Kan itu yang kalau disebut yang memanfaatkan itu. Bukan orang ceramah di masjid kemudian dianggap politik identitas. Nah, yang kedua, fitnah dipecat sebagai menteri. Ya, ini benar-benar tuduhan penistaan keji. Karena istilah dipecat tentu berbeda dengan reshuffle. Oke, ini kurang lebih ya yang disampaikan oleh Bapak Profesor Purnawirawan. Nah, saya namanya lupa, saya harus buka lagi nih, jangan sampai salah ngomong ya. Ini karena orang hebat ini. Laksamana Purnawirawan Insinyur Fitri Hadi SMAP, analis kebijakan politik. Baik, kita lanjutkan ya ke nomor 3. Difitnah, ingkar janji dan mengkhianati Prabowo yang dulu membesarkannya. Nah, yang dibesarkan itu Ahok mungkin ya. Nah, bahwa pernyataan Anies ingkar janji dan mengkhianati Prabowo yang membesarkan Anies di panggung politik dilakukan dengan cara mengedit dan menggunting wawancara Anies dengan Najwa Shihab pada Mata Najwa tanggal 16 Agustus 2018. Ini clear ya, detail. Dengan mengedit, menggunting wawancara tersebut, maka terkesan Anies tidak akan maju sebagai capres bila Prabowo pun maju sebagai capres. Padahal bila dicermati dengan melihat wawancara aslinya, bukan editan, tidak mau maju sebagai capres dan bersaing dengan Prabowo pada Pilpres 2019. Karena tempo hari Pak Anies dapat tawaran dari banyak partai politik untuk maju sebagai calon presiden, sebagai capres dari poros tengah. Nah, tempo hari Pak Anies bilang, saya tidak mau kalau Pak Prabowo maju. Tapi seperti biasa, ini terus digoreng, ingkar janji, pengkhianat. Mudah sekali sebetulnya kalau berbicara ini pada Gerindra ya. Yang berkhianat itu siapa ya? Ayo. Yang ingkar janji itu siapa ya? Ayo. Yang bilang saya akan bersama rakyat, saya timbul tenggelam bersama rakyat. Itu siapa ya? Ketika rakyat yang makin susah, makin sulit, dia malah bergabung dengan kekuasaan. Itu siapa? Yang ingkar janji, yang berkhianat ke emak-emak itu siapa?
Ya, dengan demikian editing wawancara pada acara Mata Najwa sengaja dinarasikan untuk memudarkan atau menjatuhkan reputasi Anies, sengaja difitnah dengan disebut pengkhianat atau ingkar janji. 4. Nah, ini juga luar biasa ya post-truthnya. Fitnah Anies sebagai gubernur gagal. Sebenarnya sulit membantah fakta bahwa Anies berhasil mengemban misinya sebagai gubernur DKI. Ya prestasinya moncer. Saya kira baru satu-satunya ada gubernur di Indonesia yang mendapatkan prestasi bejibun bahkan dari level internasional. Kemarin saya lihat di Twitter ada foto-foto siapa Ganjar Pranowo sedang terima beberapa penghargaan. Ada 9 lah kurang lebih ya. Tapi itu semuanya dari dalam negeri. Ya nggak apa-apa juga, cuman kan kita bisa lihat levelnya gitu. Tuduhan Anies gubernur gagal mengabaikan fakta begitu banyaknya penghargaan yang diberikan untuk Jakarta baik dalam negeri maupun luar negeri selama kepemimpinan Anies sebagai gubernur. Inilah data dan fakta yang tak bisa dibantah. Orang yang menuduh Anies sebagai gubernur gagal berdasarkan prasangka buruk belaka dan mengabaikan fakta. Termasuk fakta rakyat yang menyambut dengan antusias pemerintahan Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur DKI dengan tumpah ruah di jalan sepanjang rute yang dijalani Anies dengan sambutan teriakan Presiden, Anies Presiden. Itu menggaung di mana-mana dan selanjutnya di berbagai kota yang beliau singgahi, Anies Presiden terus menggaung. Ini gejolak rakyat, ini gelombang rakyat yang menginginkan perubahan. Clear itu ya. Nah ini yang terakhir, anugerah sebuah nama Yohanes buat Anies. Anugerah ini bukanlah ibarat buah si malakama, tapi benar-benar anugerah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat Papua. Yohanes adalah salah satu nama dari 12 murid Yesus, sehingga tidaklah ada yang salah masyarakat Papua menganugerahkan nama yang begitu terhormat bagi mereka kepada calon pimpinan mereka yang dianggap pantas menerima kehormatan tersebut. Telah kafirkah Anies Rashid Baswedan mengenakan nama tersebut? Jawabannya tidak. Karena nama Yohanes adalah sebuah nama yang tidak dilarang dalam ajaran Islam. Menggunakan nama apapun yang mempunyai arti dan maksud baik. Dan banyak orang yang masih menggunakan nama baptisnya walaupun telah menjadi pemeluk agama Islam yang taat. Apalagi pemberian nama Yohanes oleh warga Papua tersebut bukan dalam rangka pemandian atau sakramen baptis yang mempunyai syarat dan tata cara tertentu. Nah, ini kan riuhnya begitu, Anies dibaptis katanya. Oh, demi menjadi presiden mau dibaptis. Ini narasi yang sungguh-sungguh ngaco. Ngaconya luar biasa. Mereka tahu tapi seolah-olah tidak tahu gitu. Masa dengan seenaknya begitu saja bisa terjadi proses pembaptisan? Ya Pak Anies juga pasti berpikir. Mereka menganggap Pak Anies itu tidak menggunakan akal sehat. Justru Pak Anies lah yang terdepan menggunakan akal sehat. Dan Anies Rashid Baswedan bukan boneka. Dan tentu tahu bahwa apa yang dilakukan atas dirinya bukanlah ritual agama dalam rangka pentasbihan dirinya sebagai umat Katolik, sehingga dia mau menerima kehormatan tersebut. Namun perbuatan orang-orang yang ingin membunuh karakter Anies menggoreng mencari pembenaran atas penganugerahan tersebut berarti Anies telah kafir, telah ingkar dari agamanya. Inilah fitnah yang amat keji yang dialamatkan kepada Anies. Apalagi bila disampaikan oleh saudara-saudara sesama Islam. Sungguh disayangkan fitnah ini dilakukan oleh saudara seakidah sesama umat Islam yang berpotensi memecah belah umat Islam dan kepada mereka yang lebih tepat disebut kaum munafikun. Clear ya? Jadi tidak ada pembaptisan. Itu adalah sebuah penghormatan. Itu lebih kepada adat yang ada di sana. Dan kita apalagi sebagai pemimpin nasional ya, ada kearifan lokal yang harus dihargai, yang harus dihormati selama itu tidak bertentangan dengan akidah. Dan tidak ada persoalan akidah di situ. Tidak cukup sampai di situ. Gorengan mereka menjuluki Anies dan umat Islam pada umumnya dengan sebutan kadrun, kadalgurun, serta menuduh Anies melakukan praktek politik identitas, pecatan menteri, gubernur gagal, serta telah kafir dan lain-lainnya akan terus mereka lakukan. Karena ketakutannya mereka akan kebangkitan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam dari penjajahan modern. Bagi mereka, Anies akan bebas dari segala tuduhan negatif atau pembunuhan karakter bila dia mau berdiam diri saja di rumah. Bahkan mungkin mereka bersedia memberikan rumah perhiasan emas permata
Bila Anies mau jadi penonton saja, berdiam diri atas apapun yang terjadi, atas apa yang ada di bangsa dan negeri ini. Jakarta, Senin 2 Januari 2003. Segala kekurangan dan kesalahan berasal dari saya, hanya Allah Subhanahu wa taala pemilik kesempurnaan. Luar biasa, ini tulisan yang saya kira jarang saya dapatkan ya. Dan sahabat perlu tahu ya, ini tulisan dari Bapak Purnawirawan Laksamana Insinyur Fitri Hadi SMAP, analis kebijakan publik. Jadi saya kira inilah tantangan kita hari ini. Kita akan terus berada di garda terdepan untuk meluruskan narasi-narasi yang bengkok, yang ngaco, yang negatif terhadap, tidak hanya terhadap Pak Anies, tapi terhadap siapapun. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan bicara tentang satu sosok yang bernama Anies Rashid Baswedan saja. Ini mesti diingat ya, banyak sekali yang menganggap begitu. Antek Anies, buzzer Anies segala macam. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Jadi kalau bicara di parlemen, maka kamilah parlemen jalanan. Nah, kurang lebih begitu ya. Dan saya yakin sahabat semua insya Allah tetap bersama-sama saya ya. Terus kita gaungkan bahwa kita harus terus menegakkan kebenaran, keadilan, dan menentang kezaliman. Saya kira itu dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi